Om Jnana-timirandhasya Jnana-jnana Chalakaya Chakshusumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayan Dadati Sapadadikam. Namo Vishwapadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundravadi Paschata Desatarini. Vanchakalpatarvasya Kripa Sindhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Ishabhana Sri Devi Pranamami. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Gadadhar Shivasadi Chaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nilachara Nivasaya Nitaya Paramatmane Paravata Shivachataya Jagannatha Hare. So, in Gopinath Temple, continue I am reading about holy name. I am giving seminar about holy name. Jadi di Temple Radha Gopinath setiap paginya beliau selalu membacakan dan menjelaskan tentang nama suci. Beliau memberikan seminar di sana. In front of me, Bhagavad Gita. Somebody given Bhagavad Gita. Jadi di hadapan Maharaj sekarang itu ada Bhagavad Gita, ada penyembah tadi memberikan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is mainly instruction. And what is that instruction? Jadi Bhagavad Gita itu adalah instruksi yang utama. Jadi apa instruksinya yang ada di sana? Ultimate Krishna. That is the main instruction. All the rule regulation, don't do that. Do this, do this, do this. Guna, Tamaguna, Sattaguna, Rajaguna. Then 10th chapter, 11th chapter, 9th chapter about Bhakti, 12th chapter. They are discussing ultimately about Krishna and same that Krishna, he appeared in the form of holy name. Jadi Ultimately holy name. Di dalam Bhagavad Gita itu adalah instruksi yang utama itu adalah Krishna yang tak terbatas, yang maha agung. Di mana di bab 9 menjelaskan tentang bakti, ada juga di Bhagavad Gita menjelaskan apa yang semestinya dilakukan, apa yang semestinya tidak dilakukan. Ada juga mengenai triguna dan sebagai macam jenisnya untuk mencapai Krishna. Tapi di sisi lain juga Krishna muncul itu dalam wujud nama suci beliau. All the Vedantas, 4 Vedas, 18 Puranas, 108 Upanishads, everything come to their directing to ultimately Krishna Prem. That is Krishna now. Jadi begitu banyak Weda yang kita ketahui, ada 4 Weda dan 14 Purana dan 108 Upanishad. Semuanya itu hanya menjelaskan tentang keagungan Krishna yang tanpa batasnya. So, ultimately, therefore, I am continuing giving seminar about holy name. Oleh karena itu, beliau memberikan seminar secara terus-menerus menjelaskan tentang nama suci Tuhan. So here also I try to talk about holy name. Tapi di sini beliau berusaha untuk menjelaskan juga tentang nama suci Tuhan. But from beginning I cannot speak because it is only 1 hour. So beginning, in between anyhow, I'll start about holy name, the importance of holy name. Jadi untuk mengawalinya beliau tidak bisa menjelaskan lebih panjang lebar lagi karena hanya ada waktu 1 jam, jadi tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. So I'm going to talk about Hari Nama Chintamani. Jadi beliau akan membicarakan pada malam ini yaitu tentang Hari Nama Cintamani.
this Harinam. Harinama Chinta. Chinta means thought. So, Harinama Chinta, and money means purse. Purse always on the top, not on the foot. So, all the Chinta, all the thoughts, if you are not thinking about holy name, then it cannot solve any problem, or physical, social, familial, financial. All the problem will be there, is there. It cannot solve any, but keep holy name top, then there is chance to minimize other problem. Jadi Harinama cinta mani, cinta yang berarti pemikiran atau juga sentuhan, dan mani itu artinya perhiasan kemahkota yang selalu kita kenakan di atas kepala kita. Jadi apabila kita tidak mengenakan atau menyentuhkannya, mahkota itu, semua masalah-masalah yang ada dalam kehidupan pribadi, cuma masalah-masalah material, keluarga dan segala jenisnya, itu akan mengganggu kita. So, we are chanting Hare Krishna. Is there a problem or not? Is there problem? Is there or not? Jadi seperti halnya kita mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna, apakah ada masalah atau tidak? Physical, or social, or familial, or financial, or anything, any problem, is there or not? Jadi semua masalah itu seperti masalah fisik, masalah finansial, keuangan, masalah sosial, apakah ada di sana atau tidak? Brahmachari, is there any problem? Jadi Maharaj menanyakan kepada Brahmachari, apakah ada masalah? Grihastha, any problem? Ada masalah? But no, problem will be there. This is dukkha alayam. Dukkha alayam. The problem will be there, but it will be not affect with that dukkha. Jadi masalah itu pastinya ada, karena tempat inilah dukkha layam. Pastinya ada masalah, tapi bagaimana sekarang masalah itu menjadi tidak mengefek ke kita. Yeah. Dukkha will be there before chanting Hare Krishna. Before, as due to you, I am suffering. This problem, that problem. Due to you, I am suffering. But now, what to do? This is my luck. We are not blaming anybody. Before we used to blaming everybody. Jadi sebelumnya itu memang sebelum kita mengucapkan Mahamantra Krishna pun masalah memang sudah ada, karena tempat inilah dukkha layam. Tapi masalahnya sebelumnya itu kita selalu menunjuk orang lain. Oh, saya bermasalah karena kamu. Tapi sekarang setelah mengenal kesedaran Krishna, setelah kita berjapa, oh masalah ini karena berdasarkan nasib saya, apa yang bisa saya lakukan. Now I am blaming myself. Due to my bad luck, I am suffering. Jadi before I used to blame everybody. Jadi saya menderita karena nasib saya. Jadi saya menyalahkan diri saya, apa yang bisa saya lakukan. Sebelumnya mungkin kita lebih banyak menyalahkan orang lain. But anyhow, problem will be there, but keep holy name top, then other problem will be not effective. Jadi masalah itu pastinya ada. Jadi sekarang bagaimana kita meletakkan nama suci itu di atas, benar-benar tepat di atas kepala kita, dan masalah itu tidak akan mempengaruhi kita. So, this Mahaprabhu Gaur Sundar is asking Haridas, people are suffering. Can you tell me how they will get out from this bondage or suffering? Jadi di buku ini itu adanya suatu percakapan antara Mahaprabhu Syama Sundar dengan Haridas Thakur, di mana Mahaprabhu Syama Sundar menanyakan kepada Haridas Thakur, oh Haridas Thakur, bagaimana roh-roh yang terjatuh ini, roh-roh yang terikat ini bisa terselamatkan. Therefore, and Haridas Thakur is telling, my dear Lord, what is this? He brought holy name, and not only you brought, you are the holy name. You are the father of holy name,
And holy name is Lord. Lord is in the form of holy name. And you are asking me how they will get delivered. Jadi Haridas Thakur menjawab, apa yang Anda tanyakan hal ini? Andalah yang membawa sebenarnya nama suci Tuhan ini, bahkan bukan hanya sekedar membawa, tapi Andalah bagian dari nama suci ini. Tapi mengapa Anda menanyakan kepada hamba untuk bagaimana cara untuk orang-orang terselamatkan dari dunia ini? But my dear Lord, you are asking me, I must reply, I must say, because you are asking me. Tapi karena Anda telah menanyakan kepadaku, oh Tuhanku, jadi hamba akan berusaha menjawabnya. Hamba berusaha untuk mengucapkan kata-kata. But something wrong come my mouth, then don't blame me. My dear Lord, you are the main doer. You are talking through my mouth. Tetapi jawaban apapun yang keluar dari mulut hamba, entah salah pun nantinya, mohon jangan salahkan hamba, karena Andalah yang sebenarnya pelaku di sini. Andalah yang pengendali. Anda yang berbicara melalui mulut hamba. So now Krishna is talking. He started to talk now. He is going to speak. Ekmatra Ichamay, first is talking. Ekmatra Ichamay Krishna Sarveswar. Only Supreme Personality Godhead Krishna. If somebody is not believing Krishna, then no use to talk about spiritual life or anything, all the puja, this, that, all this, what is going on. If somebody is not accepting Krishna, then no use to talk. Don't talk about, don't waste time. Jadi Haridas Thakur mulai menjawab. Jawaban pertama adalah Ek mantra Krishna Sarmeswar, yang dimana artinya bahwa hanya ada satu, yaitu mantra, yaitu Krishna. Jadi kalau tidak ada Krishna, kita tidak bisa membicarakan apapun hal itu selain Krishna. Tidak semua ritual-ritual itu tidak bisa diterima tanpa adanya Krishna. Yeah, all the Ishvara, Brahma also Ishvara, Shiva also Ishvara, Indra also Ishvara, controller. But Sarveswara, all the Ishvara come from whom? He is the Sarveswara. That is Govinda Mahadipurusham. Jadi semuanya bisa disebut dengan Iswara. Brahma juga Iswara, Siwa juga Iswara, dan Indra juga Iswara, pengendali, memiliki bagian-bagian dari pengendali tertentu. Tapi Krishna adalah Iswara, yang dimana semua Iswara-Iswara tadi bersumber dari beliau, itulah Govindam Adipurusham. And that everybody knows Krishna is the Supreme. Everybody knows, even non-Hindus also. They knows only Krishna is, but difference is only faith. Jadi semua orang sudah mengetahui bahwa Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Bahkan mungkin dari kaum agama lain pun bisa mengakuinya, tapi perbedaan yang menjadi perbedaan di sini adalah kepercayaan, keyakinan. Difference is only how much faith you are having. Jadi perbedaannya itulah berapa yakinnya seberapa besar. Here, some are 20 years devotee, some are 2 years devotee, 2 years devotee or 20 years devotee. Some are 20% having faith, Krishna, you are my master, you are my Lord. So only 20% will say, but 80% my and I am Balinian, I am a Brahmana, I am a rich, I am a poor, all these things are I. Jadi seperti contohnya di sini, para penyembah berkumpul, mungkin ada yang sudah mengenal gerakan kesetaraan Krishna ini sudah 20 tahun lamanya, ada yang juga baru 2 tahun. Tapi itu dibedakan melalui keyakinannya. Mungkin tingkat keyakinannya berbeda-beda. Mungkin ada yang yakin dengan Krishna hanya 20%. Jadi 20% saja terselamatkan, dan 80% itu masih ego dengan menganggap diriku, semuanya milikku, seperti itu.
That's it. And that ahankara, how it is so strong. You see, I'm a 20 years old devotee, you are 2 years devotee. Shut up. You do this, what I'm talking. And that's it. Supposed to be ahankar, 20 years devotee, supposed to be ahankar minimized. But ahankar is so strong, it is coming up. We are going out other way. Because we don't have faith on Krishna. Jadi berhati-hatilah gitu bahwa ahangkara itu sangat berusaha mengganggu kita. Jadi di mana kita dengan sombongnya menganggap, oh saya sudah 20 tahun melaksanakan Krishna, Anda baru 2 tahun. Lakukan ini, lakukan itu. Jadi banyak perintah. Jadi di mana seharusnya penyembah yang sudah mengenal sadhana Krishna ini 20 tahun, dia harus meminimalisir jadi keegoan palsunya, tapi justru ahangkaranya justru meningkat. Seniority means what? Samma, dhamma, tapa, saucham, it will increase, but it is decrease. Oh, I'm 20 years devoted, shut up. Jadi senioritas itu apa artinya? Yang dimana pertapaan dan kegiatan-kegiatan saleh itu yang sebenarnya banyak dilakukan, tapi justru yang meningkat itu adalah ahangkaranya. Yeah, but we should not criticize also. We should not criticize. Tapi walaupun demikian kita tidak dibenarkan atau tidak harus untuk mengkritik. Just pray or sincerely chanting Hare Krishna, because Hare Krishna is the form Lord's another. That is the main form of Lord Hare. That is her name. Yang kita bisa lakukan hanya berdoalah dengan tulus atau mengucapkan nama suci Tuhan dengan tulus. Jadi karena apa? Karena nama suci Tuhan itulah wujud Tuhan yang sebenarnya. Some people, foolish people, they say, how Lord's name and Lord is same? How Lord's can be in the form of holy name? Some people ask. Jadi mungkin banyak orang-orang di sana yang belum mengerti bagaimana Tuhan itu bisa disamakan dengan nama suci beliau, bagaimana Tuhan itu sama posisinya dengan nama suci beliau. Mungkin ada orang-orang bertanya seperti itu. What is this in front of me? Srila Prabhupada, no? This is the Prabhupada. Jadi di depan Maharaj itu ada murti Srila Prabhupada. Jadi apa dari murti ini? So, that Prabhupada, what is the made of? Jadi murti dari Srila Prabhupada ini terbuat dari apa? Fiber. He's telling fiber. What is the made of? Jadi ada penyembah menjawab dengan terbuat dari fiber. Jadi terbuat dari apa murti Srila Prabhupada? Then color, something, fiber, color, something. But when you are looking at him, this vigraha, you are thinking fiber or color, black color, white color, blue color, or what do you think? Jadi mungkin terbuat dari fiber dan dicampuri dengan berbagai macam warna. Tapi setelah kita berhadapan dengan beliau, melihat beliau, murti Srila Prabhupada ini, apakah kita memikirkan, oh ini fiber, ini warna itu, apakah kita memikirkan seperti itu? Immediately your mind goes to, this pose in Vrindavan, this pose in Mayapur, or Puri, or somewhere. This is. You are not thinking plastic, or fiber, or color, or you are not thinking. Immediately transcendental, trance. I am also matter. That fiber also matter. But immediately when your mind goes to spiritual or transcendental, that is the process. Therefore don't think, Hare Krishna. It is Krishna, KR, something like that. But don't think, it is Krishna. Jadi seperti halnya kita melihat murti dari Srila Prabhupada ini, kita langsung secara transendental, secara rohani, pikiran kita tertuju bahwa tempat ini, murti ini juga ada di Mayapur dan di tempat suci-suci lainnya. Jadi seperti itulah prosesnya. Badan ini juga material, jadi fiber tadi juga material, tapi apabila bisa terhubungkan dengan hal-hal yang rohani, semuanya akan rohani.
Jadi jangan kita berpikir semata Hare Krishna yang ditulis seperti itu hanya sekadar tulisan begitu saja. Itu adalah Krishna yang sesungguhnya. Yesterday one devotee, nice devotee, knowledgeable devotee, he was asking, what is proof? What is proof that Krishna word or Krishna pronunciation is Krishna? What is proof? Jadi kemarin ada penyembah yang berpengetahuan, cukup berpengetahuan menanyakan mana buktinya Maharaj. Jadi mana Krishna dengan nama Krishna dan Krishna itu sama. Bagaimana cara bekerjanya, bagaimana buktinya. What is proof? Jadi bisa yang menjawab bagaimana buktinya? Yes, anyhow, just now I understood. So many explanations, many devotees can give. Jadi begitu banyak penjelasan yang akan bisa diberikan oleh para penyembah. So, here any Brahmana, caste Brahmana? Jadi mungkin apakah ada yang berkumpul di sini ada dalam kasta Brahmana? Because Balinian caste Brahmana is very orthodox type of. Anyhow. Thank you very much. Now is a devotee. He is no more caste Brahmana. Jadi terima kasih banyak sudah hadir. Sekarang sudah menjadi penyembah, tidak lagi terikat dengan kasta Brahmana. So that I am sure that caste Brahmana so many puja. I saw when whole road big jam. The puja something. His son was doing puja. His father is doing puja, his grandfather was doing puja, fourth father, everybody is doing puja. But some bad habit or something, they cannot give up. They cannot give up. That ahankara, Balinian, cannot give up. Just when started to chant Hare Krishna, 1 month, 2 months, all these things are gone. How it is gone, nobody knows. Or he also cannot explain how I stopped this smoking. Jadi mohon maaf ini penjelasannya sedikit. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Jadi di mana seorang Brahmana secara kasta dalam agama Hindu khususnya di Bali itu sangat kental sekali dilihat oleh Maharaj, di mana Maharaj pas perjalanan suatu program melakukan suatu ritual, anaknya, putranya melakukan ritual keagamaan, ayahnya, semua keluarganya, bahkan kakeknya juga melakukan proses keagamaan. Tapi di sisi lain orang tersebut, kasta Brahmana tersebut masih mempunyai habit yang buruk atau kebiasaan yang buruk, itu masih merokok. Meskipun dia sudah melakukan ritual-ritual keagamaan, mengucapkan mantra-mantra tertentu, dia tidak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya. Tapi setelah mengenal kesadaran Krishna, meskipun baru bergabung sebulan, 2 bulan mengucapkan nama suci, berangsur-angsur kebiasaan buruknya itu hilang. Bahkan ditanya pun dia tidak bisa menjelaskan bagaimana kebiasaan buruknya itu bisa menghilang. Before, through medicine, our wife smelling, don't get out from here, smelling. So, but we cannot stop. As soon as just start Hare Krishna, then automatically all the quarrel, all these things stopped. Jadi seperti itulah buktinya. Bahkan terkadang orang-orang itu yang terbiasa merokok ingin menghilangkan rokoknya itu dengan cara melakukan pengobatan, tapi juga tidak bisa bekerja, masih tetap juga menginginkan untuk merokok. Bahkan istrinya, oh apa ini bau, tercium bau rokok, pergi saja di sana, tapi tetap saja kebiasaan buruk ini tidak bisa dihilangkan. Tapi begitu kenal kesadaran Krishna, sebulan 2 bulan mengucapkan nama suci Hare Krishna, akhirnya kebiasaan buruk ini bisa ditinggalkan. That means this medicine is working, Hare Krishna, because he is a person, Krishna. Jadi oleh karena itulah obat japa ini, Maha Mantra Hare Krishna ini bekerja. Jadi inilah buktinya bahwa nama suci itu adalah kepribadian. Brahman family, so many pujas, so many mantras, but bad habit you cannot give up. But as soon as start Hare Krishna, because Krishna is in the Hare Krishna, a Krishna in the form of holy name, so therefore it is working.
Jadi dalam kasta Brahmana begitu banyak puja, banyak ritual keagamaan yang kita lakukan, begitu juga banyak mantra-mantra yang kita ucapkan, tapi tidak bisa kita tinggalkan kebiasaan buruk kita. Begitu kita mengenal kesadaran Krishna, mengucapkan nama suci Krishna, jadi sebulan 2 bulan itu berangsur-angsur kita tinggalkan. So, therefore, take seriously about chanting, japa. Jadi oleh karena Krishna himself. Jadi oleh karena itu kita mengetahui nama suci Tuhan itu bekerja, dan nama suci Tuhan itu tidak ada bedanya dengan Tuhan Krishna sendiri. Maka dari itu seriuslah untuk apalagi melakukan japa. Because the other process will not work in this present age, Kali Yuga. Karena apa? Karena segala proses apapun itu tidak bisa bekerja dengan baik, khususnya pada zaman Kali Yuga ini. Here, Prabhu is doing very nice harati. But ask that Prabhu, your mind is 100% totally observe Krishna, or his ear is this side? Jadi mengapa segala proses itu tidak bisa bekerja dengan baik pada zaman Kali Yuga ini? Gitu. Mungkin di sini ada pujari yang melakukan arati. Gitu. Bisa kita tanyakan kepada Prabunya. Oh Prabu, apakah Anda 100% khusyuk melakukan arati itu terfokus kepada Krishna, atau karena telinganya mendengar di luar? This Sravanam, Bandhanam, Dakshyam, all these things, 9 processes are there. But we are contaminated. We are contaminated. So therefore, other process will not work. Therefore, Mahaprabhu is telling Hare Namaiva Kevalam, singular number. Jadi semua 9 proses bakti itu memang ada di sana, memang benar adanya, tapi karena badan kita ini melalui tercemar, itu terkontaminasi. Jadi maka dari itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu menganjurkan Harir Nama Ewa Kewalam. Ewa itu yang dengan kata artinya satu, tidak ada duanya. And now gradually Hare Nama, here everybody chanting Hare Nama, Hare Krishna, but not same quality. Yang jadi permasalahannya, semua penyembah di sini mengucapkan Harir Nama, mengucapkan nama suci Hare Krishna, tapi menjadi permasalahannya kualitasnya tidak sama, tidak semuanya sama. Some are just very nice, very fresh, and just holding the mala, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, immediately. It is no need to take rest or feeling sleepy. 6-7 hours I took very good rest night. No need to take rest again. But this is bad habit, just see. Roga, disease. Jadi seperti inilah penyakit kita, itu dimana mungkin ada para penyembah itu bisa mengucapkan mantra Hare Krishna dengan penuh segar, udara segar, itu fresh seperti itu. Dan ada juga yang hanya menarik japanya tapi sambil mengantuk. Itulah penyakit kita. Itulah menyebabkan kualitas japa kita berbeda. So now, how I'll cure that disease? That disease, other than holy name, you cannot cure that disease also. Therefore, Hare Nama Eva Kevalam. Jadi bagaimana caranya kita mengobati penyakit kita tanpa adanya obat yang lain, yaitu Maha Mantra Hare Krishna ini atau nama suci ini? Tidak ada obat yang lainnya. Jadi dengan cara yaitu dengan satu-satunya, yaitu nama suci Tuhan. Maka dari itulah Hare Nama Ewa Kewalam. Therefore, the chanting also, 2 types of chanting. I was telling, Gauna and Mukhya. Jadi itulah menyebabkan karena adanya kualitas seperti itu, adanya 2 golongan atau 2 jenis dari pengucapan nama suci, yaitu Gauna dan Mukhya. Jadi penjelasan dari Gauna itu adalah primary and secondary. Jadi Gauna dan Mukhya itu diibaratkan yang utama dan yang kedua. Secondary name also we are chanting. O Paramatma, O Allah, O Paramatma, O Sustainer, Maintainer. Jadi yang
kedua, golongan nama yang kedua itu adalah pengucapan secara tidak langsung, yaitu mungkin menyebutkan Tuhan dengan yang maha melindungi, atau disebut dengan Allah seperti itu. They are also, but indirectly they are asking indirectly. Indirect and direct. Indirectly they are asking, oh Paramatma. Paramatma is the part and parcel of Supreme Lord, Govinda, but indirect. Jadi nama suci yang secara tidak langsung itu adalah nama suci Tuhan, tapi tidak tertuju kepada Tuhan siapa. Jadi, secara tidak langsung seperti itu. Mungkin disebut Tuhan dengan sebutan Paramatma, oh Paramatma. Raksha karne wala, oh sustainer, maintainer. Atau disebutkan oh Tuhan yang maha melindungi, yang maha memelihara. Jadi Tuhan seperti siapa itu yang melindungi dan memelihara? It is not only, but result will be indirect. There will be, you won't get that juice of that juice. Jadi beliau tetap masih memanggil nama orang-orang seperti itu, tetap memanggil nama suci Tuhan dengan secara tidak langsung, dan hasilnya pun juga secara tidak langsung. Tapi intisarinya atau nektarnya itu tidak didapatkan. What you are hankering for? We are hankering only for Krishna Prem. That Krishna Prem, if you are indirect, you are calling him indirectly, you won't get Krishna Prem. Jadi apa yang sebenarnya menjadi keinginan kita? Jadi menjadi keinginan kita adalah satu-satunya Krishna Prema. Jadi kalau kita mau menyebut nama Tuhan secara tidak langsung seperti itu, keinginan yang kuat kita yaitu Krishna Prema tidak akan bisa kita dapatkan. What is proof you are hankering only for Krishna Prem? What is proof? Jadi apa buktinya bahwa kita menginginkan Krishna Prema? Yes, Kali Yuga people are very argumentative. Immediately small thing they will action other way. So what is proof? We are hankering only for Krishna Prem. Jadi orang-orang di zaman Kali Yuga ini itu penuh dengan argumen, dengan selalu ingin mendapatkan perdebatan. Jadi apa yang sebenarnya ingin diperdebatkan seperti itu, yang diinginkan menjadi perdebatan, hal-hal yang kecil bisa didebatkan menjadi besar. Jadi apa buktinya kita itu menginginkan Krishna Prema? Yes, Prabhu. What is proof? We don't think, we are Hare. So many people are telling, you are Hare Krishna people, therefore you are telling Hare. You are hankering only for Krishna Prem. Jadi apa yang menyebabkan semua orang sebenarnya, bukan hanya orang Hare Krishna saja menginginkan Krishna Prema, tapi setiap orang sebenarnya menginginkan Krishna Prema. Apa buktinya bahwa orang-orang ini menginginkan Krishna Prema? What is proof we are hankering only for Krishna Prema? We want happiness. Huh? We always want happiness and enjoy it. We want Happiness. We hankering for happiness. Happiness. So, it is true. Suppose you had a lot of money, but that ultimate happiness, or you are having good car, good bungalow, good wife, good, all the sense gratification, everything A class. Your children are very educated, but somehow other you are not happy. Somehow other you are not happy. A good car, then some in the market, this car is not. Then, or good son, then after 2 months, 3 months, another shop. So people are searching and searching and searching, hankering. But when you got Hare Krishna, you are asking, you are hankering more than Hare Krishna? No. 1 month, 1 year, 10 years, whole life, same only 2 lines, Hare Krishna. I am fully satisfied. That means proof is you are hankering only for Krishna Prem. When you got Krishna, or Krishna tried to become Krishna Prem, then no more. Everything, Shiva, Kali, Durga, bye-bye. Sense gratification, good car, all are bye-bye. That means what I was hankering for, I got it, no more. This is a proof. Very simple logic.
Without translator, I spoke long. Mudah-mudahan saya ingat semuanya. Terlalu panjang. Jadi itulah buktinya. Tadi Prabu Ananta Wijaya menjawab bahwa semua orang itu menginginkan kebahagiaan. Jadi itulah bukti bahwa kita mencari Krishna Prema. Ya memang benar jawabannya adalah semua orang mencari kebahagiaan. Tapi terkadang kebahagiaan itu tidak bisa kita nikmati seutuhnya. Terkadang kita mempunyai uang banyak, mobil yang mewah, juga belum cukup, belum puas, kita merasa belum bahagia juga. Tapi begitu kita mengenal Hare Krishna, meskipun hanya dua lain aja mantra itu, tapi meskipun berulang-ulang kita setahun, 10 tahun, seluruh hidup hanya mendengarkan Maha Mantra, tapi kita tidak menginginkan hal yang lain lagi, kita tidak menginginkan hal yang lebih. Mungkin secara material itu ada lagu-lagu baru, mungkin lagu-lagu baru itu hanya sekedar sebulan, 2 bulan saja bisa bertahan. Kemudian ada lagu baru lagi, kita ingin mencari lagi, terus kita ingin mencari. Tapi begitu kita mengenal Krishna, meskipun hanya setahun, 2 tahun, bahkan seluruh hidup kita itu menghabiskan dengan Krishna, kita tidak menginginkan hal yang lebih, kita sudah merasa terpuaskan. So this is the proof. Unlimited people, Shiva Bhakta, Kali Bhakta, or Brahman Bhakta, they joined Hare Krishna. Even one devotee cannot see they show Krishna bye-bye again behind Shiva or Kali or Durga or Brahman. No. Jadi itulah buktinya bahwa semua orang itu menginginkan Krishna Prema. Mungkin ada para bakta dari Kali, ada para bakta dari Dewa Siwa. Begitu dia mengenal kesedaran Krishna, mereka langsung meninggalkan kegiatan itu dan jadi Krishna Bhakta. Tapi Krishna Bhakta kalau meninggalkan Krishna itu jarang sekali dia kembali untuk ke Siwa lagi. Yeah, this is the proof. And another proof, other things like we can explain, because this I am Balinian or I am Brahmana, I am a poor, I am a man, I am a woman. This you all are connected with body. Nothing to do. Our constitutional, my constitutional position is Atma. And that Atma is the Paramatma, connected with Paramatma and Bhagavan Govindam Adi Purusham. So how you will be satisfied? You are hankering only for your original master, and you are approaching Shiva, Kali, Durga. How? Actually we are hankering for Krishna Prem. How Shiva can give Krishna Prem? Is that not proprietor? Proprietor, Krishna Prem, proprietor is Krishna. Jadi seperti halnya yang tadi itu ada penyembah Siwa seperti itu, dia ingin mendapatkan Krishna Prema itu dengan cara mendekatkan Krishna. Jadi itulah salah satu buktinya. Jadi bukti yang lain bahwa kita adalah Atma. Jadi Atma itu berhubungan dengan Paramatma dan berhubungan dengan Bhagawan, berhubungan dengan Govindam Adi Purusham. Jadi kalau Atma ini ingin mendapatkan Krishna Prema, justru dia harus berhubungan langsung dengan Krishna. Karena apa? Karena Siwa tidak menyediakan Krishna Prema. Yang menyediakan Krishna Prema hanya Krishna saja. Shiva also hankering for Krishna Prem. All the devatas are hankering Krishna Prem. And you are thinking, oh, I am a Shiva Bhakta. Yeah, it is foolishness, 100% stupidity. Jadi para dewa pun itu menginginkan Krishna Prema. Dewa Siwa pun menginginkan Krishna Prema. Bahkan terkadang kita dengan ego, oh saya Siwa Bhakta, jadi saya cukup memuaskan dengan Siwa. Itu adalah suatu hal yang bodoh. But same time, don't do mistake. Don't criticize devatas. Don't criticize. Dan dalam waktu yang sama kita tetap juga jangan mengkritik para dewa. Because devatas are our 1 year is equal to devatas 1 day. Karena apa? Karena 1 tahun di masa di dunia kita itu adalah 1 hari bagi waktunya bagi para dewa. And suppose I live 80 years. Suppose 80 years means devatas 80 days.
80 days. And that devatas, paradevatas, like thousands of yugas, they are living. And we are living only devatas 18 days or 70 days. And I am a devotee. So it will be big offense. Jadi karena apa kita tidak boleh mengkritik para dewa? Karena dataran waktu tadi. Jadi dimana kita mungkin diibaratkan seperti Maharat, mungkin Maharat bisa hidup selama 80 tahun, tapi di 80 tahun usia Maharat sama dengan 80 hari di usia para dewa. Dan dalam usia itu para dewa sudah bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan, ritual-ritual kegiatan untuk melakukan hubungannya dengan Krishna. Jadi maka dari itulah kita tidak boleh mengkritik para dewa. Like my father is my father. My uncle is not ordinary. My father's brother. Correct? But my father, my mom is my mom. My auntie is not ordinary. So therefore, we should not minimize or criticize devatas. Jadi seperti hal itu diibaratkan ayah saya ya ayah saya, ibu saya ibu saya. Jadi paman saya ya paman saya. Jadi bukanlah paman saya orang biasa begitu saja. Orang paman itu juga keluarga dari ayah saya, dan bibi saya itu adalah keluarga juga dari ibu saya. Maka dari itu kita harus tetap menghormati. So, my father, so now you may ask, then why we are not doing Devata Puja? Mungkin karena seperti itu kita tidak boleh mengkritik para dewa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita tidak melakukan Dewata Puja saja? Why we are not going? Jadi mengapa kita tidak pergi membawa sesajen seperti itu? Why? Why we are not going with all the offering? Jadi mengapa kita tidak pergi dengan membawa persembahan sesajen? Are you going? Sometimes, not like before. Not like before. Sometimes because here Balinian social customs is very strong. So anyhow, because our family, it is family festival, so we go. Sometimes, not like before. Why we are not going Devata Puja? Because if we are doing Devata Puja, then all the material things we are asking, and that is the biggest bondage. Jadi mengapa kita tidak melakukan Dewata Puja? Jadi karena kalau kita melakukan Dewata Puja, tentunya keinginan material yang kita ingin dapatkan. Jadi itulah kesalahan dalam hal yang pertama, yang utama. And that Devata Puja, material things, it is connected with matter, this body. Jadi suatu hal material itu selalu berhubungan dengan material. Jadi keinginan material kita itu hanya berhubungan dengan badan kita ini. Nothing to do with Atma. Nothing to do. Jadi tidak ada hubungannya dengan Atma. Therefore, all the material opulence, Shiva, Durga, Kali, all these things, you are not happy because you are hankering for Krishna prema only. Jadi oleh karena itulah terkadang kita melakukan Shiva Puja, Durga Puja, terkadang kita tetap merasakan kurang bahagia. Karena itulah karena berhubungan dengan hal-hal material. So, this is the just basic I spoke. Now I'll talk about holy name. Itu hanya dasar dari Maharat baru memulainya. Jadi Maharat akan menyampaikan lagi dengan nama suci Tuhan. Because Lord, all this puja is there because Lord very much, most merciful, that He appeared in the form of holy name.